Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dan kita akan bersama membahas tentang pemimpin-pemimpin agama menyuap orang untuk orang itu menipu. Aneh ya? Mari kita bersama berdoa sebelum merenungkannya. Tuhan, kami melihat di dalam hidup ini banyak penyuapan-penyuapan. Dan kiranya kami boleh belajar dari firman-Mu agar kami tidak melakukannya. Dalam Tuhan kami Yesus, kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Prajurit-prajurit penjaga kubur Yesus sempat gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Matius 28 ayat 4. Itu tanda mereka tidak bisa bergerak, hanya bisa diam membisu, pucat, gemetar, dan berdebar-debar. Mereka belum pernah mengalami hal itu, apalagi dialami di kuburan. Coba bayangkan, tentu sangat amat menakutkan. Mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Saking ketakutannya, mereka sampai seperti orang mati yang tidak bisa bergerak. Mengapa? Tiba-tiba terjadilah gempa yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu penutup kubur itu dan menggulingkannya serta duduk di atas batu itu. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Matius 28 ayat 2 dan 3. Ada gempa yang hebat yang menyebabkan mereka tidak bisa begitu saja lari. Ada kilat yang terpancar dari wajah sang malaikat. Kadang kita melihat kilat yang begitu terang, bukankah kita langsung menutup telinga dan memejamkan mata kita? Takut suara halilintar yang keras akan menyusul. Dan peristiwa-peristiwa alam yang terjadi saat itu memang belum pernah dialami oleh prajurit siapapun. Apalagi ditambah suara batu besar dan berat penutup kubur terguling. Tentu juga dengan suara yang keras menghantam tanah. Betapa terkejutnya penjaga-penjaga itu. Bisa disebut sebagai peristiwa alam yang spektakuler. Untung batu itu tidak menimpa mereka. Sebenarnya, bukankah mereka adalah saksi yang hidup? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri proses yang mencekam itu. Mereka dapat bercerita tentang kebenaran. Mereka mempunyai kesempatan yang indah dalam hidup mereka. Bisa menyaksikan kebenaran dan kebesaran ilahi yang tidak akan pernah berulang lagi dalam sejarah. Sesuatu yang bernilai sangat tinggi sebagai peristiwa yang terjadi dalam sejarah manusia ini. Sebenarnya mereka, yaitu prajurit ini, bisa menjadi saksi di mana-mana tentang kebenaran bahwa Yesus sudah bangkit. Kesempatan dan hak untuk menjadi saksi itu ada di tangan mereka. Tapi sayang, mereka kesampingkan hal spektakuler dalam sejarah itu. Mengapa mereka tidak memakai itu sebagai kesempatan untuk bersaksi?
bagi prajurit, mereka tidak boleh mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang melarang adalah pemimpin-pemimpin agama. Dan mereka menggunakan uang untuk menutup mulut prajurit-prajurit ini. Uang memang bisa menutup mulut siapapun juga. Tapi uang tak mampu memutarbalikkan kebenaran. Uang dapat mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi kebenaran tidak pernah berkurang, sekalipun mulut mengatakan kebalikannya. Prajurit-prajurit itu lebih memilih uang karena mereka membutuhkan uang untuk hidup keluarganya. Penghasilannya tentu pas-pasan saja, bukan? Tapi mereka lupa uang berapapun jumlahnya, jika hanya dipakai secara konsumtif akan pasti cepat habis. Tetapi mengatakan kebenaran dan menjadi saksi tentang kebenaran tidak akan habis-habisnya dan tidak membosankan bila didengar orang. Banyak orang sebenarnya seperti posisi prajurit-prajurit itu, menyaksikan karya Allah yang besar, yang tak bisa terulang lagi, tapi sayang, mereka tidak mau memilih sebagai saksi sejarah, mereka tergiur melihat uang. Sehingga mereka sebagai saksi terhadap peristiwa besar, yaitu kebangkitan, lenyap begitu saja hanya karena uang. Pemimpin agama, mereka mengambil keputusan untuk menyuap prajurit seperti dikatakan dalam Matius 28 ayat 12 dan 13. Sesudah berkumpul dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Pemimpin agama mengajari prajurit untuk berbohong dan bahkan untuk melindungi perbuatan bohong itu. Apabila gubernur mendengarnya, Matius 28 ayat 14, supaya prajurit itu tidak takut. Mereka disuap dengan uang untuk tidak mengatakan kebenaran. Uang bisa memutarbalikkan kebenaran. Yang benar jadi salah atau yang salah jadi benar. Itu kebobrokan moral pemimpin agama. Melakukan hal kebohongan publik dan memutarbalikkan berita. Sebenarnya, jika mayat itu dicuri oleh murid-muridnya, maka prajurit yang menjaga kubur harusnya dihukum mati. Karena gagal menjalankan tugasnya, bukan? Fakta kebenaran tentang kebangkitan tidak bisa diputarbalikkan. Pemimpin agama tidak takut lagi dengan dosa. Mereka menolak anugerah Allah yang besar dan malah berpegang dan mempercayai kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Kebohongan yang terus-menerus diucapkan seolah berubah nanti menjadi kebenaran. Sampai hari ini. Matius 28 ayat 15. Itu yang terjadi sampai sekarang. Orang Yahudi lebih percaya kepada berita bohong pemimpin agamanya. Sejarah dapat dibuat oleh keinginan manusia, tetapi sejarah keselamatan Allah tetap berada dalam kuasa Allah. Upaya manusia untuk menentang dan menolak fakta kebangkitan tidak pernah akan berhasil. Sebab kebenaran tidak pernah dapat dikalahkan. Ia selalu menang. Mereka ingin melenyapkan iman kepada Yesus
dan melenyapkan gereja, dan dengan berbagai cara mereka berbuat untuk hal itu. Yang berusaha melenyapkan justru akhirnya mati. Tapi iman kepada Yesus dan setia kepada Yesus dalam kegiatan gereja tetap ada sampai selamanya. Sebab berita Injil yang berisi kabar sukacita lebih powerful daripada berita kebohongan. Sebab itu, lihatlah, Tuhan tidak mau ada penyuapan-penyuapan, apalagi seorang yang beriman atau pemimpin agama. Amin.